mencegah potensi kerugian material pada perusahaan, mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi, dan memperkecil peluang tindakan kriminal. Selain itu, masih ada lagi untuk menjaga informasi atau data yang akibat terjadi keamanan jaringan dalam komputer dalam keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Untuk keamanan jaringan dicontoh oleh administrator jaringan. Segi keamanan didefinisikan dari 3 poin ini, yaitu yang pertama ada confidentiality, yang kedua ada integrity, dan yang ketiga ada availability. Yang pertama ada confidentiality, yaitu mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang, memastikan bahwa data hanya bisa diakses oleh orang yang berhak, yang bertujuan untuk melindungi privasi atau data diri. Nah, yang kedua itu integrity, ya, mensyaratkan atau menjaga dari modifikasi atau kerusakan informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang saja. Nah, yang ketiga itu availability, yaitu mensyaratkan atau memastikan bahwa akses tepat waktu dan tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Nah, sehingga jika tidak adanya keamanan, maka semua risiko dan kerugian akan terjadi sewaktu-waktu. Nah, dengan begitu kita harus menjaga keamanan sistem. Nah, diantaranya protect with password, yang artinya melindungi semua data dengan password yang rumit yang berisikan angka, huruf, dan simbol agar hacker susah dalam melakukan pembobolan. Nah, yang kedua, design safe system, dengan menghilangkan akses yang tidak diperlukan dan membatasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Nah, yang ketiga, product screening and background check, melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Nah, dan yang keempat itu think before slinking, untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, transaksi atau informasi pribadi. Harus mempertimbangkan kembali agar tidak terbawa ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. Dan yang kelima, use on virus scanner and keep all software up to date, menjaga perangkat lunak agar terus up to date, juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem terjaga. Selain itu, juga terdapat teknologi yang digunakan untuk mengamankan data, yaitu enkripsi. Enkripsi ini itu biasanya digunakan untuk mengamankan data, melindungi dari serangan yang berhasil masuk ke jaringan perusahaan, serangan terhadap infrastruktur perusahaan, dan pencurian data. Nah, selanjutnya manfaat menggunakan keamanan jaringan. Yang pertama itu melindungi aset perusahaan. Tidak hanya melindungi pengawas intelek. Nah, yang selanjutnya itu manfaat menggunakan keamanan jaringan. Nah, yang pertama itu melindungi aset perusahaan, tidak hanya melindungi perangkat keras atau lunak, memiliki perusahaan, tahu nggak sih lu? Nah, selanjutnya itu manfaat jika menggunakan keamanan jaringan. Nah, yang pertama itu melindungi aset perusahaan, tidak hanya melindungi perangkat keras dan lunak milik perusahaan saja, tetapi yang terpenting adalah melindungi informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, karena informasi adalah aset terpenting yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Nah, yang kedua, meningkatkan keuntungan kompetitif, mengembangkan dan memelihara keamanan jaringan pada suatu perusahaan membantu
dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut dalam persaingan yang semakin ketat. Contohnya, apa yang terjadi bila nasabah bank mengetahui betapa buruknya tingkat keamanan dari layanan e-banking bank tersebut. Nah, maka nasabah itu akan pindah ke banking lain gitu. Nah, yang ketiga itu untuk melindungi kinerja perusahaan dalam melayani nasabah atau pengguna. Oke, yang selanjutnya resiko keamanan informasi atau information security didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, ada dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Dan yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, pencurian tidak terotorisasi dan penolakan layanan seseorang. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Nah, seseorang dapat merusak dan menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Nah, yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data informasi dan peranti lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.